Apakah lu di kantor orang yang paling rajin, gak pernah absen, dan paling ahli soal masalah teknis? Tapi kok karir lu mandek, gak ada sinyal-sinyal buat naik jabatan? Apa karena ada orang lain yang lebih ahli dari lu? Atau kantor punya pemikiran lain? Sini kita bahas. Pertama, jebakan terlalu berharga buat dipindahin. Kalau lu kerjanya sempurna, paling jago beresin masalah, dan gak pernah bikin atasan putar otak, lu bakal dianggap sebagai aset yang sangat berharga di sana. Tapi disinilah justru letak jebakannya. Bos bakal mikir 10 kali sebelum promosiin lo. Soalnya kalau lo pindah posisi, si bos harus capek-capek cari orang baru. Gimana kalau orang barunya gak sehandal lo? Si bos rugi dong. Resiko itu jadi terlalu besar buat dia. Kalau orang barunya jelek, si bos yang bakal kelihatan salah rekrut. Jadi pilihan yang paling aman buat perusahaan adalah mempertahankan posisi lo di tempat yang sama selama-lamanya. Kedua, kerja tambah banyak. Jabatan tetap sama. Lu bakal dianggap sebagai senjata ampuh untuk menyelesaikan segala permasalahan di kantor. Pelan-pelan, beban kerja lu bakal ditambah. Kantor mungkin ngasih kerjaan double. Misal, kerjaan sendiri plus harus training anak baru, beresin masalah klien yang suka marah-marah, atau dikasih proyek berantakan yang orang lain gak mau pegang. Bos bakal bilang, kerja bagus. Tapi lu bakal ngebatin, kok kerjaan gua makin banyak, promosi atau naik gajinya mana? Ketiga, terjebak rutinitas dan berhenti belajar hal baru. Kalau lu udah terlalu jago di satu bidang, semuanya bakal berubah masuk ke mode autopilot. Kerja gak perlu pakai otak lagi, cukup pakai muscle memory. Karena kerjaan cepat selesai, lu merasa udah di tingkat dewa. Padahal lu cuma mengulang-ulang keahlian yang sama. Pekerjaan lu sekarang itu cuma level dasar, sedangkan posisi tinggi yang lu incar butuh keahlian baru yang berbeda. Sialnya perusahaan gak bakal ngajarin lu keahlian baru itu, soalnya lu terlalu sibuk ngerjain tugas harian. Keempat, terjebak stereotip perusahaan. Kalau lu terlalu lama memegang satu tugas spesifik, orang-orang kantor akan masang label di diri lu. Misal, si anak Excel, tukang sapu masalah, atau si anak komputer. Begitu label ini menempel, orang-orang di kantor gak bisa lagi ngebayangin lu di posisi atau divisi yang berbeda. Lu cuma bakal dipanggil pas ada masalah di satu bidang itu aja. Kelima, kerja bagus aja gak cukup, harus kelihatan. Sistem promosi di tempat kerja itu unik. Atasan langsung lu mungkin tahu kalau lu kerja keras, tapi bos besar di atasnya belum tentu tahu kalau lu itu ada. Waktu rapat promosi, para bos gak bakal ngitung berapa ratus tugas yang udah lu selesaiin. Mereka biasanya cuma ngomong, siapa nih yang kelihatannya siap naik level. Kalau lu kerjanya diam-diam terus di belakang layar, lu gak bakal pernah dinotis sama bos besar. Punya skill itu bagus bre, tapi skill itu bukan nilai plus, melainkan modal dasar untuk naik jabatan. Coba tingkatkan presence lu. Lu harus berani ngomong secara terbuka dan tenang ke atasan kalau tujuan lu kerja di sana adalah untuk naik level, bukan cuma diam di satu posisi yang sama. Lu juga perlu berani buat angkat kaki ke perusahaan lain kalau tempat kerja yang sekarang cuma memanfaatkan keahlian lu tanpa memberikan ruang untuk tumbuh. Intinya jangan sampai lu jadi legenda di satu posisi yang sebenarnya nggak membawa lu kemana-mana. Kalau kalian gimana? Pernah terjebak di posisi yang kayak gini juga nggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang belum naik jabatan juga.